aplikasi berbasis komputer. Lalu yang kedua mengenai pengenalan model pemrograman dalam sistem informasi manajemen. Nah, sebenarnya secara teori saya yakin kalian udah tahu ini juga lebih banyak pengulangan dari teori sih. Jadi kalau misalkan secara teori saya yakin kalian tahu dan bisa baca lebih jelas di model dan juga mengenai pengenalan model dalam sistem informasi. Itu lebih banyak modelnya. Nah, yang saya ingin ajarkan adalah aplikasinya sendiri dan pengenalan dari pemrograman dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang saya harapkan kan kalian ketika UAS itu kalian membuat dummy ya, dummy sederhana. Jadi dummy itu kalau saya boleh ulangi turunannya itu kalian buat dari flowchart. Ya, dari flowchart kalian langsung buat ke diagram. Kalian buat ke diagram. Nah, diagram itu nanti disajikan dalam bentuk dummy. Dummy itu istilahnya itu contoh. Kalau misalkan di toko handphone kan ada handphone display. Itu contohnya dummy. Nah, dummy ini adalah contoh dari website atau contoh dari sistem. Itu adalah istilahnya dummy. Nah, dummy itu kalian bisa buat segala macam dalam akses juga mungkin di dosen lain mengajarkan akses, tapi pada kenyataannya karena saya praktisi, akses itu sangat sekali jarang digunakan. Karena ketika orang membuat akses itu nggak terlalu fleksibel, lebih fleksibel menggunakan yang lain. Nah, Excel, kenapa saya minta kalian buat Excel? Excel itu lebih fleksibel, lalu bisa dikonvert ke berbagai jenis format. Nah, data-data yang terkumpul di Excel itu juga bisa diimport, dimasukkan ke dalam akses, lalu web-based yang pada pertemuan 9 kalau nggak salah saya sampaikan. Oke, langsung kita bahas aja. Jadi dalam UAS ini, kebetulan kelas ini juga tidak ada yang mau konsultasi mengenai sistemnya. Nah, di dalam hal ini saya mau mengulang kembali mengenai ini aja deh, sistem yang akan kalian buat. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian catat. Kemarin yang saya pelajari juga dari kelas 4A, tugas-tugas mereka yang bukan. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat, ini adalah contoh sistem dari yang saya buat. Poin pertama, kesalahan pertama yang sering kalian buat adalah pertama, yang kemarin contoh, ada yang konsep pertama, desain. Nah, masalah desain ini, yang ke sini. Nah, kalian bisa buat ini jadi panjang banget ke sana. Panjang sampai ke sana gitu. Sampai ke arah sana ada lagi. Itu kurang baik. Jadi sebaiknya dibuat satu page aja. Jadi satu layar ini penuh. Kalau misalnya kurang, mending scroll ke bawah. Kan kalian nggak mau juga di handphone misalkan nyari data ke pinggir itu kan nggak responsif. Jadi kalian contoh ke bawah. Ini itu satu. Terus yang kedua tuh yang saya minta itu kalian nggak perlu pakai. Ini kan saya contoh ya. Contoh itu yang pertama. Yang kedua daminya itu. Yang kedua buat ini benar-benar seolah desain yang akan kalian serahkan ke Ibu Rizka. Dalam hal ini misalnya kemarin saya contoh hadirkan pembicara tamu dari bidang IT kan. Nah, Ibu Rizka ini dia yang akan membuat bagian akan kalian serahkan ke tim IT ataupun ke bagian departemen misalkan ya tim developer ataupun vendor developer lalu kalau enggak ke vendor pihak ketiga yang akan mengerjakan tugas kalian. Supaya kalian lebih kerjanya lebih gampang, makanya itu desainnya sesuai yang kalian inginkan. Saya sudah sampaikan, misalkan desainnya ikut website lain, bisa juga disampaikan, Pak saya ngikut dari sini karena ini. Ini merupakan tampilan sederhana dari yang saya buat. Jadi yang pertama ini dashboard. Nah, dashboard ini kalau kalian misalkan mengerti menggunakan fungsi if, kalian bisa gunakan.
itu alangkah lebih baik. Tapi kalau misalnya kalian hanya gini, link misalnya buat menu, lalu misalnya ke setting, saya demokan lagi contoh penggunaan ini ya. Selalu kalian kalau ingat kan kalau sistem itu ada namanya input process output ya, betul nggak? Betul. Merekam aktivitas kita dalam ini adalah saya akan menghapus misalnya data ini masih bisa dihapus. Oke bisa. Jadi saya ingin menghapus data ini, data dan setelah ini yang di sini. Kita mencet dulu ini di atas ini, record makro, pencet. Lalu misalnya kasih nama, coba reset lah. Lalu deskripsinya belajar record makro. Belajar record makro, udah ya ini udah recording. Dia akan merecord segala aktivitas yang kalian dilakukan di Excel. Pertama berarti saya ingin hapus ini. Lalu saya lihat juga di sini. Kontrol saya pilih sini juga. Kita pencet, langsung delete. Langsung kita stop recording. Selesai. Nah, langsung kita buat di sini misalnya, nah kalau developer ini kalian ada pilihan. Tadi kan saya buatkan, ajarkan misalnya insert di sini, kalian buat design mode, insert. Nah, kalian bisa buat namanya ini, ya, from control. Ini aja. Nah, gambar di sini. Ini sebelum ke yang lainnya. Nah, ini apa? Ini tuh kalau kalian bisa gini, misalkan di tablet nih, klik di sini, satu kalian tambahin satu di sini.